Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enggar Septianingrum, NPM 1951020311 dari kelas C, mahasiswi jurusan Perbankan Syariah, semester 5, UIN Raden Intan Lampung. Video yang saya buat di sini guna untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan Ibu Pitrawati selaku dosen pengampu. Oke, baiklah, di sini saya akan menjawab soal dari nomor 1, yaitu sebutkan 3 bentuk-bentuk perkembangan layanan penerapan e-banking syariah pada Sistem Informasi Manajemen Perbankan Syariah. Yang pertama yaitu ada internet banking. Ini termasuk saluran terbaru e-banking yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi via internet dengan menggunakan komputer atau PC atau PDA. Fitur transaksi yang dapat dilakukan sama dengan phone banking, yaitu informasi jasa atau produk bank, informasi saldo rekening, transaksi pemindah bukuan antar rekening, pembayaran kartu kredit, listrik, dan telepon, pembelian voucher dan tiket, dan transfer ke bank lain. Yang kedua yaitu SMS atau m-banking. Saluran ini pada dasarnya evolusi lebih lanjut dari phone banking yang memungkinkan nasabah untuk bertransaksi via HP dan perintah SMS. Fitur transaksi yang dapat dilakukan yaitu informasi saldo rekening, pemindah bukuan antar rekening, pembayaran kartu kredit, listrik, dan telepon, dan pembelian voucher. Untuk transaksi lainnya pada dasarnya dapat pula dilakukan namun tergantung pada akses yang dapat diberikan bank. Yang terakhir ada ATM atau Automated Teller Machine atau anjungan tunai mandiri. Ini adalah saluran e-banking paling populer yang kita kenal. Setiap orang pasti mempunyai kartu ATM dan menggunakan fasilitas ATM. Fitur tradisional ATM adalah untuk mengetahui informasi saldo dan melakukan penarikan tunai. Dalam perkembangannya, fitur semakin bertambah yang memungkinkan untuk melakukan pemindah bukuan antar rekening, pembayaran kartu kredit, listrik, dan telepon, pembelian voucher dan tiket, dan yang terkini transfer ke bank lain dalam satu switching jaringan ATM. Selain bertransaksi melalui mesin ATM, kartu ATM dapat pula digunakan untuk berbelanja di tempat perbelanjaan berfungsi sebagai kartu debit. Di sini saya akan menjawab soal nomor 2, yaitu sebutkan bentuk-bentuk penerapan e-government yang saat ini ada di Indonesia. Jadi 3 bentuk penerapan e-government di Indonesia yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Government to Citizen atau G2C. G2C adalah aplikasi e-government yang menyatakan interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Dengan menggunakan aplikasi ini, masyarakat dapat berhubungan dengan pemerintah tidak hanya di kantor pemerintah, melainkan di mana saja, termasuk di rumah. G2C memungkinkan masyarakat untuk bertukar informasi dan melakukan komunikasi antar masyarakat dan pemerintah. G2C ini memiliki tujuan agar lebih mendekatkan diri kepada semua lapisan masyarakat saat ini. G2C paling banyak ditemui. Yang kedua ada Government to Business atau G2B. G2B adalah aplikasi e-government yang ditujukan untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada pebisnis, tidak hanya kepada para masyarakat saja. Government juga melayani lebih spesifik kepada para pegawai atau karyawan. Tujuannya agar memberikan pelayanan dan kenyamanan terhadap para pegawai dan karyawan. Beberapa layanan G2E antara lain BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Yang terakhir ada Government to Government atau G2G. G2G adalah aplikasi e-government yang ditujukan untuk kepentingan berbagai informasi antar lembaga pemerintah. Dengan menggunakan aplikasi ini, pertukaran data antar lembaga pemerintah dapat dilakukan dengan mudah. Pemerintah sudah selayaknya membuat lingkungan bisnis yang kondusif dalam suatu negara agar para pelaku industri bisa aman dan nyaman dalam menjalankan bisnis mereka. Para pelaku bisnis akan banyak berinteraksi dengan pemerintahan, untuk itu perlu dibuat hubungan yang baik antar keduanya. Di sini saya akan menjawab soal yang terakhir, yaitu bagaimana menurut Anda memandang kualitas layanan perbankan Indonesia di era digital. Di dalam teknologi finansial, dalam lembaga perbankan memberikan layanan perbankan yang lebih cepat, mudah, dan aman, sehingga seluruh elemen masyarakat Indonesia dapat menikmati akses terhadap layanan tersebut. Jadi yang pertama yaitu adanya kemudahan dalam memanfaatkan akses data layanan perbankan dalam ukuran besar dan kemudahan untuk melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja.
Yang kedua, kemampuan untuk menjangkau kelompok masyarakat yang tidak terlayani oleh kantor cabang lembaga perbankan khususnya di daerah 3T. Yang selanjutnya, lebih hemat biaya operasional dan biaya pemasaran karena lembaga perbankan cukup berkolaborasi dengan penyedia jasa teknologi finansial dalam menawarkan produk perbankan kepada masyarakat. Dan yang terakhir, varian produk lembaga perbankan yang telah banyak dikenal luas oleh masyarakat termasuk aplikasi layanan 24 jam seperti mobile banking, internet banking, SMS banking, dan call banking. Meskipun layanan perbankan ini belum banyak dimaksimalkan penggunaannya, namun ketika lembaga perbankan berkolaborasi dengan penyedia jasa teknologi finansial, maka masyarakat akan semakin mudah mengakses produk layanan perbankan yang dimaksud. Sekian, itulah tadi jawaban UAS yang bisa saya berikan. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.